Selanjutnya, saya tidak sabar juga menunggu. Silakan Pak Edi Susanto, boleh perkenalkan diri kepada kita semua. Lalu yang saya juga kenal kemarin sudah ke Jogja ketemu Pak Edi juga. Memang beliau ini sosok yang luar biasa sekali teman-teman ya. So humble, ya beliau humble sekali. Beliau ini berkecukupan, punya misi yang besar juga dalam kehidupan beliau. Selain di Moonbot, beliau punya visi yang besar juga untuk punya sekolah juga, pendidikan untuk anak, punya tempat ibadah juga, teman-teman. Jadi hari ini dengan latar belakang beliau yang sudah paham tentang dunia kripto juga, ya hari ini mungkin boleh mewakili kita, teman-teman. Ya, apa sih alasan beliau hadir Gold Gathering kemarin dan apa dampaknya dari Gold Gathering kemarin? Mungkin juga saya dengar juga kemarin juga sudah ada videonya ya, sudah kita viral waktu itu di Bronze Meeting, di Bronze Group kan sudah ada video beliau juga tuh. Beliau juga sharing kenapa alasan beliau hari ini sebagai seorang pengusaha juga sudah free pass. Mungkin boleh cerita sedikit Pak Edi. Dipersilakan Pak Edi. Ya, terima kasih waktunya Pak Febri. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Di Susanto dari Jogja. Saya backgroundnya seperti tadi Pak Ciwi juga sudah mention, saya bergerak di bidang IT, di cyber security, dan juga beberapa fintech yang saya bikin. Saya trader, saya kenal trading itu dari 2008, tapi dari forex waktu itu dan emas. Kemudian kalau kripto sebenarnya saya kenal juga udah dari awal-awal kripto, tapi waktu itu Bitcoin, saya mempelajari Bitcoin itu, harga Bitcoin waktu itu masih di sekitar 16 jutaan. Cuman waktu itu juga masih karena Bitcoin waktu itu isunya masih pakai untuk pencucian uang, untuk pembayaran terorisme segala macam, sehingga pada waktu awal-awal itu saya cuman belajar sekedar ngerti aja, tapi nggak untuk investasi masuk ke sana. Dan kenapa saya pakai Moonbot? Karena sebenarnya dari dulu sejak kenal Fox, saya orangnya kalau trading itu seneng dengan model technical. Jadi saya itu orangnya sebenarnya malas baca berita, Pak Bu. Jadi kalau suruh baca berita ekonomi itu paling nomor sekian lah. Saya kalau trading lebih senang pakai technical, makanya saya koleksi robot itu cukup banyak. Dan belum pernah, pengalaman pribadi saya belum pernah menemukan robot yang bisa menghasilkan profit yang konsisten. Sampai kemudian ketemu Moonbot, makanya waktu ditawarin sama teman gereja, ditawarin sama Moonbot, saya bilang, ya udah coba ayo kita datang ke, waktu itu ada Cilinda yang menjelaskan ke saya, table talk dengan saya, dan saya belajar di situ, dan saya langsung tertarik dan saya join. Tapi ya seperti Pak Ciwi tadi sudah juga, saya bilang, aku cuma mau join di tradingnya aja, cuma mau pakai produknya aja, nggak mau ikut bisnisnya. Sampai kemudian waktu itu Cilinda diundang pertemuan startup yang dibawakan sama Pak Ciwi, dan di situ saya melihat sebuah potensi yang Moonbot ini ada potensi penghasilan yang saya belum pernah temukan, karena bisa dibilang saya belum pernah ikut bisnis multi level. Jadi kalau mau dibilang di multi level, Moonbot ini adalah bisnis multi level pertama saya. Ikut multi level sih pernah beberapa kali, seperti Tianxi atau seperti produk kesehatan. Saya pernah ikut, tapi nggak pernah menjalankan bisnisnya, tidak pernah menjalankan bisnisnya, cuma hanya menggunakan produknya saja. Kemudian di Moonbot ini saya mulai belajar, dan kalau ditanya kenapa mau menjalankan bisnisnya, sering saya bilang seperti ini, karena bisnis saya ini bisnis yang menurut saya butuh keahlian dan kemampuan cukup spesifik untuk bisa menjalankan dan meneruskan bisnis saya. Misalnya seperti cyber security, nggak semua orang bisa bergerak di bidang itu, dan saya yakin juga anak saya pun tertarik untuk berada di bidang itu dan meneruskan bisnis yang sudah saya jalankan ini tadi. Makanya saya pikir saya perlu meninggalkan sebuah warisan yang bisa dipakai oleh anak saya tanpa dia harus bingung, mungkin terpaksa bingung apakah bisa menjalankan tidak bisnis yang saya tinggalkan ini tadi. Jadi kalau dibilang alasan utama, tentunya kembali lagi menjadi sebuah passive income dan bisa meninggalkan warisan itu tadi.
Tapi yang benar-benar kemudian membuat saya semakin yakin dengan Gold dan SIP, waktu saya datang ke Gold Gathering sih Pak. Jadi eh, saya bilang tadi Pak Febrian juga sudah ngomong kalau saya terlibat di gereja dan membangun sebuah tempat ibadah. Dan buat saya benar-benar tertarik itu adalah waktu mendengarkan visi dan misinya si SIP sendiri. Gimana bahwa kalau kita mau sukses di bisnis ini, kita nggak bisa sukses sendirian. Kita harus mau membantu orang-orang yang ada di bawah kita untuk kita bisa sukses bersama-sama. Dan kita nggak bisa menjadi, Pak Ciwi bolak-balik ketawa sama saya itu, kalau Superman is dead kalau di bisnis ini. Padahal eh, idola saya itu Superman. Kantor saya itu ada banyak sekali patung-patung Superman dan action figure Superman. Dan ya itu tadi, kemudian lewat bisnis ini saya belajar untuk em, lewat free pass, lewat SAP, karena saya ngerti bahwa bisnis yang saya geluti ini berbeda dengan SIP, berbeda dengan Moonbot, berbeda dengan multi level. Saya nggak bisa mendapatkan, saya tidak bisa melakukan yang biasa saya lakukan di bisnis konvensional untuk saya terapkan di sini. Kalau saya bilang di bisnis konvensional, saya bekerja dengan orang-orang yang saya gaji. Kalau saya nggak cocok, mereka nggak perform, dengan mudah saya bisa cut mereka, saya bisa PHK mereka, saya cari yang orang baru, saya cari yang lebih kompeten. Tapi kalau di bisnis ini, kita diajarkan untuk membangun orang, kita diajarkan untuk membangun tim. Jadi bagaimana supaya eh, saya bisa menjalankan itu padahal saya punya mindset yang bisa dibilang 180% bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di bisnis multi level dan SIP ini, sehingga itu yang membuat saya memutuskan untuk mau belajar dengan FreePass, dengan SAP. Dan kemudian waktu itu Pak Ciwi sama Cilinda juga bilang, ayo datang ke Gold Gathering di Jakarta supaya ngerti. Karena kalau di Jogja memang waktu saya join itu bulan Maret, Maret 2025 ya, Pak? secara pertemuan Maret 2005 Pak. Eh, di awal bulan itu saya join. Dan waktu itu saya ngerti orang-orangnya waktu itu baru sekitar nggak nyampe 20-an yang saya ketemu tuh, bahkan mungkin cuma sekitar 10 orang yang saya biasa ketemu. Dan waktu itu Pak Ciwi sama Cilinda bilang, ayo datang ke Jakarta supaya ngerti, supaya punya wawasan benar bahwa bisnis ini tuh bukan bukan bisnis yang kecil, bukan cuma sekitar 10-20 orang di Jogja ini aja. Tapi benar begitu saya datang ke Jakarta, lihat di Jakarta di Gold Gathering, di Bronze Meeting, itu orang-orang yang berkumpul di sana banyak, kemudian melihat siapa-siapa saja yang ada di situ, lihat orang-orang yang diperkenalkan secara ada di situ tuh juga orang-orang besar yang mau menjalankan, sehingga ini menjadi sebuah apa ya namanya, titik balik buat saya bahwa saya semakin yakin bahwa oh oke, bahwa saya berada di bisnis yang tepat. Eh, saya mau menjalankan bisnis ini dengan serius. Kemudian saya mau mengejar apa yang memang menjadi goal saya di bisnis ini untuk bisa mencapai goal-goal yang saya mau capai itu tadi. Jadi Gold Gathering memang meninggalkan sebuah kesan yang cukup besar sih buat saya Pak, karena itu tadi saya melihat betapa besar dan seriusnya bisnis ini dibangun, dan tentunya melihat orang-orang yang ada di situ juga itu menjadi sebuah pemacu buat saya bahwa oh ini berarti tim yang saya bangun pun juga bisa merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan di Gold Gathering. Makanya juga saya punya target di Gold Gathering Bali ini nanti, saya juga mau mengajak tim saya yang sudah berhasil mencapai gold. Target saya sih kebetulan di kiri saya baru ada satu gold, di kanan saya baru ada satu gold. Tapi saya yakin saya bisa mengajak 4-6 orang gold baru nanti di Gold Gathering di Bali ini nanti, sehingga apa yang saya rasakan di Gold Gathering Jakarta kemarin itu juga bisa dirasakan oleh tim-tim saya, sehingga mereka juga punya punya mindset yang benar, punya ambisi juga yang oke, sehingga apa yang klik yang saya rasakan, api yang saya rasakan ini bisa saya tularkan lewat Gold Gathering itu. Itu aja mungkin dari saya Pak. Nah, siap, Pak. Itu cheat code, Pak.
cheat code-nya adalah membawa tim ke Gold Gathering. Benar sudah Pak. Ya, jadi selamat Pak Edi. Mungkin ajakan Pak untuk teman-teman yang mungkin saat ini barangkali sudah gold tapi belum memutuskan mau berangkat ke Bali nih. Karena ada-ada aja ya biasanya ya. Alah, aku peringkat doang, nggak usah berangkat deh. Atau mungkin bagi yang bronze yang sedang berjuang ke Gold Gathering, ya silakan ada pesan terakhir, mungkin ajakan terakhir Pak Edi, silakan. Ya, teman-teman, saya mengajak semua teman-teman yang sementara ini sudah di gold above untuk datang, tapi untuk yang masih bronze dan silver, ayo masih ada waktu untuk kita kejar ke peringkat goldnya. Saya ngajak teman-teman untuk bisa hadir di sana. Jangan lupa juga ajak timnya. Nah, seperti saya bilang tadi, saya merasakan sebuah perubahan, saya merasakan sebuah klik yang magic moment yang bisa dirasakan oleh saya. Percaya kita semua akan bisa merasakan betapa besarnya bisnis ini, betapa apa yang dikatakan mentor-mentor kita itu bukan cuma angka-angka kosong, tapi itu benar-benar sebuah angka yang sangat achievable yang kita bisa capai, sehingga apa yang menjadi goal kita lewat bisnis ini pasti bisa capai. Dan kalau kita mau mempelajari dengan benar, jangan lupa datang ke Gold Gathering di bulan Desember nanti di Pulau Bali. Kita bisa ketemu, kita bisa belajar bersama, dan kita bisa mencapai goal kita bersama-sama dengan para mentor-mentor kita. Sampai ketemu di Gold Gathering di Bali bulan Desember.